Oke, oke kita mulai. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas dan juga screennya kelihatan semuanya. Kelihatan Pak. Kelihatan Bang. Oke, pertemuan di malam hari ini kita akan membahas ada beberapa fitur ya dalam menggambar rekayasa terkait dengan di dalam berbasis kepada AutoCAD Plan 3D ya. Jadi adalah AutoCAD Plan 3D ini memang fitur dari AutoCAD ya yang mengkhususkan untuk penanganan di dalam perpipaan ya, kemudian plumbing ya. Plumbing yang memang sifatnya bukan plumbing yang berbasis kepada sanitasi ya, tapi plumbing yang berbasis kepada proses ya, ataupun pengolahan, berbasis kepada pengolahan ya, atau treatment ya gitu. Biasanya digunakan dalam proyek-proyek yang sifatnya untuk memproses sesuatu ya, misalkan proses limbah, water treatment, kemudian penanganan polusi atau mengolah suatu chemical gitu ya. Nah, selain sistem perpipaan yang bisa digambarkan di AutoCAD Plan 3D ini, ada fitur lain juga yang bisa digunakan di dalam AutoCAD itu adalah menggambar equipment ya, ataupun sistem peralatannya juga gitu ya. Jadi bisa digambarkan atau bisa dibuat di AutoCAD Plan 3D ini ya gitu. Dimana di dalam membuat equipment ini si prosesnya lumayan mudah gitu ya. Jadi tidak memerlukan, kalau dalam AutoCAD yang biasa gitu itu kita perlu untuk menghubungkan garis dengan garis gitu ya, sehingga kebentuk kemudian kotak kemudian di extrude gitu ya. Nah, kalau di sini itu sudah sudah tersedia gitu ya template-templatenya, tinggal bagaimana kita memodifikasi dari template itu ya gitu. Nah, bagaimana kita memulainya? Seperti biasa kalau kita memulai atau membuka sebuah AutoCAD Plan 3D ya, kita coba awali dari file baru ya. Kali ini agak prosesnya agak lama dikit ya, ini agak berat sedikit ya. Nah, ini kita coba mulai sebuah project baru ya. Seperti biasa kalau kita memulai sebuah project baru ya, jadi bisa dilihat di pojok kiri sebelah, pojok kiri atas ya, new start di new project ya. Kemudian nama projectnya apa, misalkan di hari ini kita coba saya deskripsikan untuk equipment ya. Jadi equipment drawing ya. Jadi bisa menggambar sistem perpompaan ya, kemudian tangki gitu ya. Kemudian struktur juga bisa digambarkan di sini ya gitu. Jadi ini kita fitur terkait dengan equipment drawing ya. Jadi di sini latihan equipment drawing ya. Seperti biasa kita awali dari sebuah new project, kemudian coba kita pakai metrik ya. Kemudian di metrik ini itu mix ya antara inci dengan metrik ya. Itu lebih memudahkan karena kita bisa pakai inci dan juga bisa pakai sistem metrik. Kita pakai, ini adalah standarnya di dalam drawing ya. Nanti mungkin ini bisa dipahami nanti kalau kita concern, tapi untuk sementara mungkin sistem ISO yang coba kita pakai ya. Mungkin ISO sudah familiar. Kemudian next ya, next lagi, dan coba kita mulai. Nah, nanti coba sebelum kita membaca drawing untuk equipment ya,
Eh, Terkait dengan bagian fiturnya kenapa kita pahami dulu apa fiturnya dulu ya. Eh, Selain sistem perpipaan ya. Tunggu sebentar. Nah, biasanya kan di dalam sebuah uh, project ya, kita mendapatkan sebuah gambaran deskripsi terkait dengan equipment ya. Nah, equipment ini kan perlu kita modelkan atau perlu kita gambarkan ya, dalam bentuk misalkan tiga dimensinya ya. Ntar kita tunggu agak lama dikit ini prosesnya. Tumben misinya lama nih. Saya hapus dulu ini karena ini membuat agak lama. Ini lagi membuka sebuah project baru ya. Nah di sini tadi sudah. Nah ini latihan ya, yang muncul latihan equipment drawing ya. Kemudian kita pilih plan 3D drawing ya. Kemudian klik kanan dan new drawing ya. Kemudian kita nama gambarnya apa ya. Misalkan kita vessel ya. Coba kita lihat. Nah ini sudah terbuka worksheet dari lembar kerja kita untuk melakukan proses drawing. Nah kita di sini dari mana kita akan memulai menggambar equipment ya. Jadi kelebihannya sekali lagi di AutoCAD Plan 3D ini itu kita tidak perlu lagi menggambar mulai dari awal ya, dari garis gitu, kemudian garis dibentuk mengikuti skema dari gambarnya gitu ya. Tetapi dia sudah tersedia gitu ya, template dari peralatan tersebut ya. Nah, kita lihat di home ya, di home, ketika kita ke bagian home itu ada di bagian sebelah kanan, hampir ke sebelah kanan itu ada create ya. Nah, disinilah kemudian kita meng-create equipment di sini ya. Jadi untuk memulai menggambar equipment itu di bagian sini ya, dengan mengklik bagian ini, mengklik bagian create ya. Artinya di sini kita ingin menggambar sebuah peralatan ya, sebuah equipment ya. Jadi bagian create. Nah, di sini kita lihat fitur-fiturnya atau bagian-bagiannya. Nah, di sini bagian sini ada, kita mengklik bagian ini ya, bagian tanda panah di sini di atas equipmentnya. Itu akan ada berbagai opsi ya. Kita kalau diklik bagian ininya, itu banyak sekali opsi-opsi equipment yang ada ya, gitu, mulai dari pompa ya, kemudian kompresor, kemudian dryer, filter ya, gitu. Kita bisa jadi sudah ada di sini sistem template-nya. Pompa juga ada ya, di sini ada pompa ya, kemudian tangki ya, kemudian scrubber itu untuk menangkap gas ya. Jadi menangkap, biasanya dia digunakan di proses untuk penanganan, biasanya ketika gas buang dari suatu industri itu memiliki partikulat materinya itu banyak, yang banyak debu gitu ya, kemudian beberapa CO2 itu digunakan scrubber ya. Scrubber itu untuk menangkap itu.
Kemudian situ ada furnace ya, furnace itu untuk apa, pembakaran ya, di dalamnya juga bisa. Nah, hari ini kita awali dari vertikal ya, kita coba awali dari vertical vessel ya. Vessel itu sistem apa, tangki ya, jadi pilih vertical vessel, kemudian kita pilih vertikal ya, bukan horizontal. Nah, ini pekerjaan saya sebelumnya, saya hapus aja dulu ini ya, saya remove ya. Nah, saya remove dulu. Jadi ketika diklik di sini itu banyak sekali opsi-opsi equipmentnya yang bisa digunakan ya. Nah, kemudian di sini kita add shape ya. Nah, add shape itu artinya kita menambahkan menambahkan bagian utama ya. Jadi bagian utama dari tangki ya, gitu. Nah, sebenarnya bagian utama di tangki itu apa gitu ya. Nah, bagian utama dari sistem tangki itu kan pertama ada bagian penutup atas ya kan. Ini penutup atas, kemudian ada bagian yang dinamakan dengan apa, selnya atau silindernya ya. Jadi sebenarnya sel utama tiga bagian sebetulnya kan, gitu ya. Jadi penutup atas ya, kalau dia vertikal ya ada penutup atas, ada penutup bawah ya. Kemudian ini bagian selnya. Jadi ada tiga bagian utama sebetulnya kan, secara deskripsi ya. Cuman dalam perjalanannya nanti kita bisa melakukan satu improvisasi ya. Tapi secara deskripsi itu ada bagian penutup, ada bagian selnya ya, kemudian ada bagian penutup atas, penutup bawah. Nah, di sini kalau kita menambahkan edge shape ya, di situ ada torus spherical head, semi ellipse ya. Nah, itu artinya apa? Artinya penutupnya berbentuk torus spherical ya. Jadi torus spherical itu bedanya apa? Torus spherical itu ibaratnya penutup yang kalau kita pahami dalam sederhana ya, penutup yang mana dia tidak mengikuti pola elip ataupun pola lingkaran gitu ya. Itu kalau pola elips kan begini dah. Pola elips itu kan misalkan katakanlah panjangnya pola elips kan kayak seperti ini ya, gitu ya. Jadi dia simetri ya, teranggaplah ini simetri ya, gitu. Jadi dia ada pola elips itu ke sini panjangnya A, sini panjangnya B gitu. Jadi sudah jadi jarak ke sini jelas ya, B jarak ke sana. Tapi kalau pola torus spherical itu kayak lengkungan ya. Jadi kayak penutup tapi dibuatnya dari lengkungan lembaran gitu ya, lengkungan lembaran yang tidak mengikuti sistem spherical ya, tidak gitu. Jadi kayak lembaran flat datar yang mana dia dilengkungkan ya, dibuat melengkung untuk menutupinya begitu. Sederhananya begitu torus spherical ya. Nah, kemudian di situ kalau kita add shape yang lain itu ada ellipse ya. Jadi penutupnya bentuknya ellipse. Kemudian ada piramid ya. Kemudian ini ada half sphere ya. Half sphere itu adalah setengah lingkaran ya. Kemudian penutupnya juga ada penutup yang bentuknya datar ya. Di sini ada flat head. Jadi kalau kita ingin menggambar tangki yang bentuknya datar ya, ada flat head ya. Jadi dia bentuk penutupnya penutup datar ya. Biasanya digunakan ini untuk penutup alas, biasanya ke tangki yang mana alasnya biasanya begitu ya, datar begini. Nah, biasanya kan untuk penutup bawah ya, flat head ya, sering digunakan seperti itu. Kemudian fitur yang lainnya juga ada silinder. Silinder kan bagian selnya. Jadi kalau kita menambahkan bagian silinder, berarti kita menambahkan bagian selnya ya, bagian utama selnya. Kemudian ada kon ya. Kon itu bentuk penutupnya kerucut ya. Biasanya digunakan untuk bagian bawah ya. Biasanya jadi ada tangki begitu ya, ada penutupnya atasnya seperti ini misalkan, kemudian ini bagian selnya. Biasanya kayak penutup bawahnya seperti ini ya, kayak kon gitu ya. Jadi kayak kerucut bawahnya gitu. Nah, itu kon itu bentuknya kerucut. Gitu. Contoh misalkan saya gambarkan dulu ya fiturnya di sini. Di sini kita menambahkan misalkan torus spherical ya, misalkan penutup atasnya tangki misalkan bentuknya torus spherical head ya, misalkan begitu. Kemudian kalian lihat di situ di sebelah kanan ini ada diameter ya.
diameter. Jadi di sini kita memasukkan, tinggal memasukkan saja diameternya berapa gitu ya. Diameter dari penutup ini berapa gitu ya. Diameternya berapa gitu. Diameternya penutup D ya, D diameter. SF ini apa? SF ini adalah strike flank ya. Jadi flank itu fungsinya kan dia untuk menyambungkan ya kan, menghubungkan antara dua bagian. Nah, dia strike flank. Di tanki juga ada SF itu strike flank ya. Jadi dia menghubungkan antara antara bagian penutup ya. Jadi lembaran besi yang memang dia bentuknya melingkar gitu ya, yang biasanya digunakan untuk ya menghubungkan antara bagian head dengan bagian shellnya, sehingga itu biasanya di welding ya di situ supaya itu bisa terhubung ya. Jadi supaya kenapa tujuannya ditambahkan strike plank itu, ini kan penutup ya, ini penutup, kemudian di sini ada yang lurus seperti ini ya. Nah inilah taruh di sini ya, inilah namanya SF ya, strike plank. Kemudian di sini baru ke shell ya, dihubungkan gitu ya. Di sini ada SF. Nah jadi bagian inilah biasanya ada beberapa inci ya, nanti ada standarnya untuk berapa tingginya dari strike flank ini yang menghubungkan bagian penutup dengan bagian shell ya. Jadi supaya tidak langsung terhubung ya gitu. Jadi untuk tujuan supaya dia terhubung dengan kuat ya gitu, sebenarnya seperti itu dengan bagiannya gitu. Kemudian T ini adalah ketebalan ya. T ini adalah ketebalannya. Jadi ketebalan penutupnya berapa ya gitu. T ini ketebalannya. Nah ini satuannya mili ya. Ini karena tadi kita membuat mili ya, karena di sini bahkan di sini dia otomatis defaultnya mili. Jadi kalau kita punya data dalam in, maka kita harus berubah ke dalam mili. Ini dalam milimeter ya. Jadi ini dalam milimeter. Jadi satunya dalam milimeter. Kemudian di sini ada tanda flash atau tanda gambar kayak kilat ya, kayak halilintar lah ya. Itu artinya apa? Artinya kita mengaktifkan bahwa diameter yang kita buat ya, misalkan di sini katakanlah diameternya misalkan berapa ya? Misalkan contoh kita ambil 1500 ya, atau 1500 mili ya misalkan. Nah, ketika kita membuat sel, katakanlah kita menambahkan sel di bawahnya, otomatis sel di bawahnya akan memakai diameter ini gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika misalkan kita buat diameternya 1500, maka kalau kita misalkan menambahkan katakanlah misalkan silinder ya, nah maka silinder otomatis dia akan jadi 1500. Jadi akan mengikuti diameter yang di atasnya gitu. Jadi dia akan mengikuti diameternya kalau kita mengaktifkan mode ini ya, mode flash ini gitu. Oke, kalau misalkan kita buat misalkan 1500 ya, misalkan contoh SF ini 25 mili ya, misalkan flanknya misalkan ini 25,4 mili. Setelah kita anggap 2,5 mili misalkan ya. Kemudian tebalnya anggaplah misalkan 25,4 mili ya. Jadi kita cuma memasukkan saja. Jadi kita tidak perlu menggambarkan ya. Jadi cukup memasukkan nilai-nilainya ya. Nilai angka-angkanya berapa gitu ke situ. Dan di sini kelebihan AutoCAD Plan 3D ya. Jadi kalau untuk mendrawing equipment dia tidak perlu lagi kita menarik garis dan sebagainya ya. Jadi cukup memasukkan nilai-nilainya. Di situ sudah, yang penting kita paham simbol-simbol yang ditunjukkan kayak gini, misalkan kayak D, oh ini berarti D itu diameter misalkan. Oh ini diameternya kan. Oh SF ini artinya strike flank ya, flanknya berapa. Kemudian T ini ketebalan dari penutupnya berapa gitu. Nah, yang penting kita paham itu gitu. Jadi ini user friendly lah istilahnya begitu ya. Kemudian kita silinder, contoh kita masuk ke silinder ya. Nah silinder artinya kita bagian selnya ya. Nah berarti kalau diameter kan ngikuti atasnya ya, tadi kita ngikuti diameter yang atasnya. Biasanya rata-rata tangki mengikuti diameter antara penutup dengan sel itu ya sama biasanya begitu ya diameternya. Jadi diameter antara penutup ya dengan diameter selnya itu sama ya. Kemudian misalkan ini ketinggian selnya ya. Jadi ini ketinggian bukan diukur dari atas ya, tapi ketinggian selnya ya. Jadi kalau
kita pahami ya, ini tangki gitu ya, seperti ini ketinggian ininya ya, ketinggian yang memang tinggi dari sini ke sini ya, istilahnya begitu ya, gitu. Bukan tinggi yang dari sini ke sini, bukan ya, gitu. Tapi tinggi dari selnya ini ya. Ini yang dimaksud H-nya di sini. Nah, tingginya berapa? Katakanlah misalkan contoh ini, katakanlah misalkan tingginya berapa ya? Katakannya misalkan kita ambil misalkan tingginya berarti 3000 lah ya. Ambil misalkan 3 meter misalkan tingginya. Gitu. Nah, otomatis kita menjadikan bahwa ketinggiannya 3000 ya. Gitu. Tingginya 3000. Nah, itu kita sudah menambahkan bagian selnya ya, bagian utama yang kedua. Kemudian kita menambahkan misalkan bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya misalkan bentuknya kon lah ya, misalkan kon ya, kerucut. Nah, ketika kita menambahkan bagian kerucut, kita lihat polanya ya. Di situ ada D2. Jadi kerucut itu kan kalau kalau kita buat kerucut ya. Ini kelihatan kan ya share-nya ya. Kalau nggak kelihatan langsung ini ya. Kelihatan nggak? Nanti videonya belum sempat saya share aja. Ini kelihatan kan ininya ya. Ini kelihatan nggak apa yang saya jelaskan? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Oke, ini bagian kerucut ya. Jadi kalau misalkan bagian kerucut, bentuk penutupnya misalkan bagian kerucut ya. Artinya misalkan gini ya. Ini misalkan D2 ya, misalkan di atas ya. Kalau misalkan diameter D di bawahnya 0 gitu ya, D2 D1-nya misalkan 0, berarti bentuknya ya lancip kan gitu ya. Tapi kalau dia tidak lancip bentuknya, berarti kan dia di bawahnya ada diameter, ada 2 diameter ya. Gitu. Jadi dia kayak kepotong ya. Jadi kerucut kayak kepotong gini kan, gitu ya. Jadi di sini ada D2, di sini ada D1 kan. Gitu. Kemudian ada ketinggiannya ya, tingginya berapa ya, tinggi kerucutnya berapa, di sini ada tingginya berapa. Nah, ini kan basic ya, basic dimensinya kan. Ya, basic dimensi dari si kerucutnya ya. Jadi misalkan ya D2 ya, D2-nya bagiannya kan bagian atas ya. Jadi D2-nya kan bagian atas. Jadi di sini D2-nya mengikuti bagian atasnya, yaitu mengikuti diameter silinder yaitu 1500 ya. Gitu. Nah, kemudian D1 adalah bagian bawah ya, D1-nya bagian bawah. Bagian bawah diameternya 762. Ya. Gitu. Contoh kita buat misalkan diameter berapa ya? Diameter atasnya misalkan kita buat kita buat misalkan diameter atasnya ngikuti ya, D2-nya ke diameter atas dia ngikuti diameter yang di atasnya, D1 diameter yang bawah mau dibuat berapa ya. Contoh misalkan kita buat diameter satunya katakanlah bawahnya berapa ya, katakanlah misalkan saya buat 1500, katakanlah saya buat misalkan 2000 lah ya, misalkan 2000 tingginya ya, misalkan tingginya saya buat misalkan berapa ya, katakanlah misalkan 3000 lah misalkan ya. Nah, ini ada A ya. A itu artinya apa? Artinya adalah ini adalah sudut ya. Jadi kalau misalkan dalam kerucut ini bisa dibuat sudutnya ya. Jadi tidak hanya berbasis kepada diameter ya, tapi juga bisa berbasis kepada sudut ya. Datarnya. Jadi kalau kita lihat ya, coba kon ya, kon dimension ya, kita lihat ya, kon dimension head ya, supaya kalian lihat pola ininya, pola mana tadi yang ini. Nah, coba kesini ya, kesinilah supaya lihat dimensinya ya.
mana yang contoh yang ini ya, misalkan yang mana ya, yang ini lah ya, yang ini. Nah ini kita lihat ya, sudut yang dimaksud dengan sudut tadi adalah terkait dengan kemiringan ya. Jadi kemiringan ini mau dibuat berapa kemiringannya gitu ya, gitu. Kemiringan dari ininya ya, dari kemiringan yang ininya ya, gitu. Ini yang dimaksud dengan sudutnya ya, yang dari tadi. Nah kita biarin aja untuk sudutnya ya. Dan E-nya juga kita biarkan. E itu adalah jarak ya, artinya apa? Jarak dari pusat, ibaratnya gini. E itu ya, itu kalau saya buat misalkan lingkaran gini ya, ini adalah katakan lingkaran ya, ini diameter yang kecilnya ya, ini diameter yang kecilnya, ini diameter yang besarnya ya, ini kan pusat ya. Nah jadi dari jarak dari dari sini ke sini ya, gitu. Jarak dari sini ke sini, gitu. Jarak dari sini ke sini. Jadi ketika misalkan diameter ini sudah ditentukan antara D2 dan D1 ya, antara D2 dan D1 sudah kita tentukan, kita nggak perlu menentukan E dan A ya. Jadi sebagai alternatif, selain menentukan D1 dan D2, bisa juga mulai dari E dan A-nya. Tapi kalau kita sudah menspesifikkan D1 dan D2, maka E dan A tidak perlu kita spesifikasikan ya. Jadi kita pilih salah satu gitu. Nah, jadi lebih enaknya dari diameternya gitu ya. Gitu. Nah, jadi diameter ya. Itu kon. Contoh kita ingin menambahkan misalkan apalagi? Nah, kita ingin menambahkan silinder lagi misalkan. Kita ingin menambahkan misalkan silinder lagi ya. Misalkan kita ingin menambahkan silinder lagi. Nah, berarti kan diameter ini ya, diameter yang silinder di bawah kon ini mengikuti diameter yang di atasnya ya, atau mengikuti diameter D1 ya ini. Jadi pasti otomatis dia 2000 ya. 2000. Kalau misalkan kita buat tinggi silinder yang keduanya misalkan kita buat misalkan berapa ya? 5000 lah misalkan ya, 5 meter misalkan. Kemudian kita tambahkan lagi penutupnya ya, penutup bawah ya. Kita samakan atau spherical ya. Kemudian kita create ya. Nah inilah misalkan kayak ini ya, kalau dalam sistem ini mungkin untuk pembakaran itu bukan flare ya, insinerator ya. Jadi lebih mirip kayak pola insinerator gitu ya, ininya ini untuk membakar sampah biasanya kan, insinerator ya salah satunya kan. Nah ini polanya bisa kelihatan ya. Jadi kita sudah tinggal mengarahkan saja kemana arahannya ya. Jadi mau diarahkan ke maka di sini sudah ada nozzle-nya sudah muncul ya. Jadi di sini sudah ada muncul ya. Kalau saya perbesar tuh ada default-nya ya, default nozzle-nya. Jadi tinggal kita arahkan nozzle-nya mau diarahkan kemana gitu ya, si nozzle-nya. Nah untuk enak mengarahkannya misalkan tinggal kita arahkan kemana ya gitu. Contoh kita arahkan misalkan ke sumbu Y lah ya, supaya mudah. Saya aktifkan ortonya. Sekarang saya arahkan kemana ya, katakan ke sumbu X lah ya. Katakan saya arahkan kemana ya, katakanlah saya arahkan nozzle-nya ke arah sumbu Y ya. Saya arahkan ke arah sumbu Y negatif lah misalkan si nozzle. Nah, artinya ini kalian lihat nozzle-nya ya sudah mengarah ke ini ya, ke sumbu Y ya. Ini default ya, default nozzle-nya gitu ya. Jadi inilah, jadi kalian lihat yang atas ini penutupnya ya. Jadi kalau kita lihat secara ini adalah ini penutup ya, ini sel yang pertama ya. Ini adalah konnya yang tadi kita gambar ya.
kemudian ini adalah selnya, yang ini sel ya, selnya yang kedua. Ini adalah penutup bawah ya, penutup bawah gitu. Nah, penutup bawah. Nah, di sini kita bisa memodifikasi ya. Jadi kalau kita ingin merubah lagi misalkan dimensinya ya. Misalkan kita ingin merubah lagi dimensinya ya. Tinggal kalian klik aja gambarnya. Kemudian klik kanan ya. Kemudian klik kanan pilih modified equipment ya. Nah, ini kita bisa modifikasi lagi dari apa yang sudah kita buat tadi ya. Misalkan kita ingin modifikasi konnya lah ya. Kita buat misalkan kita modifikasi konnya, tingginya saya ganti misalkan jadi 1000 misalkan. Jadi klik OK. Nanti dia jadi berubah ya. Nah, jadi sekarang ketinggiannya jadi lebih pendek ya, si konnya lebih pendek. Bisa jadi lebih pendek ya. Gitu. Bisa jadi lebih pendek seperti ini si konnya. Jadi lebih mirip incinerator ya kan, mungkin polsteknya kan dia untuk membakar ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengedit ya. Misalkan ini kan nozzle ya di sini. Nah, ini bisa kita edit ya. Misalkan kita tidak ingin nozzle-nya sebelah sini misalkan. Kita ingin hapus ya. Kita bisa menghapus nozzle-nya ya. Jadi kita bisa memodifikasi nozzle-nya. Kalian klik. Caranya adalah kalau kita klik nozzle-nya kita nggak bisa dihapus. Jadi kalau kita klik nozzle-nya kalau seperti ini itu nggak bisa dihapus. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin menghapus ini gitu ya, yaitu adalah kalian tekan kontrol ya, kemudian klik bagian ininya ya. Nah, sehingga muncul kayak pensil gini kan ya, kayak pensil. Kalau kita ingin memodifikasi, klik pensilnya, tapi kalau ingin menghapus tinggal tekan delete aja, dia akan hapus. Jadi otomatis ini akan terhapus si nozzle-nya ya. Kemudian di bagian bawah juga kalian lihat ya, bagian bawah ya. Kalau kita lihat kan di bagian bawah ini kan kalau kita klik ada nozzle-nya tuh ya di bagian bawah ya. Ingin kita hapus misalkan di bagian bawahnya, saya nggak ingin ada nozzle misalkan di bagian bawahnya. Nanti tergantung pada drawingnya. Ini sementara kita belum mengacu ke drawing ya. Saya memperkenalkan fitur-fiturnya dulu. Nah, kemudian kita lihat, coba lihat ya. Nah, di sini kan ada nozzle ya. Ada nozzle di bawahnya. Caranya saya ingin hapus, caranya tadi tekan kontrol ya, kemudian klik nozzle-nya, tekan kontrol ya, klik nozzle sehingga muncul pensil kayak gini, ada pensilnya kayak gini ya, kayak simbol pensil gitu. Kemudian tekan delete aja, nanti dia kehapus tuh. Jadi otomatis sekarang sudah nggak ada lagi nozzle di bawah ya, sudah terhapus. Nah, itu cara menghapus ya, memodifikasi nozzle. Nah, kemudian bagaimana saya ingin menambahkan berikutnya nozzle ya, ingin menambahkan nozzle ke dalam equipment ini gitu. Nah, makanya kelebihan AutoCAD itu di sini kelebihannya. Jadi kita tidak perlu lagi gambar, tinggal kalian klik bezel-nya ya, klik kemana? Kok nggak bisa sih? Nah, klik bezel-nya. Nah, kemudian di sini ada simbol ini kan ya, ada simbol yang seperti ini ya. Nah, itu artinya kita ingin menambahkan nozzle. Jadi kalau kita klik bagian ininya positifnya, maka kita akan menambahkan nozzle ya. Atau kalau enggak, klik kanan ya. Jadi kalau kita klik kanan si equipmentnya, bisa klik ini ya, bisa klik ke tanda positif. Kok enggak. Nah, ini muncul ya nozzle ya. Ini muncul spek nozzle yang mau kita pasang ya. Jadi kita tinggal masukkan aja dimensi nozzle yang diketahuinya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita menggambar gitu ya. Dia secara template sudah ada gitu. Nah, itu kelebihannya. Nah, kita lihat nozzle-nya ya. Nah, kita bisa menghilangkannya. Bagaimana cara memodifikasi? Kita belum terpasang ya, tadi belum terpasang, tadi sempat kehapus, saya add lagi. Nah, sebelum kita berbicara penempatan lokasi, kita rubah dulu jenisnya ya. Kita lihat dulu jenis nozzle-nya. Nah, yang pertama ada strike nozzle ya, nozzle lurus. Nozzle lurus itu biasanya nozzle yang digunakan nantinya akan dikoneksikan ke pipa ya, gitu.
ke pipa, baik dia sebagai input ataupun sebagai bagian yang masuk ke dalam vesselnya atau bagian yang keluar dari vesselnya gitu. Kemudian ada bend nozzle ya, nozzle yang dibengkokkan ya, jadi dia menonjol tapi bentuknya bengkok. Kemudian juga ada fan nozzle, jadi nozzle yang memang dia biasanya ini untuk fan ya, biasanya untuk buangan ya, jadi dia untuk mengimbangi kelebihan pressure ya, supaya biasanya kalau dalam tangki itu supaya untuk mengimbangi, biasanya kalau kelebihan tekanan ataupun tempat untuk bernapas ya, membuang udara ya, biasanya pakai ada fan-nya ya, ventilasi. Jadi ada ventilasi makanya di sini fan ya, nozzle yang biasanya digunakan untuk sirkulasi ya, yang sirkulasi udara di dalam tangki. Ada bend nozzle ini biasanya digunakan untuk bagian tergantung fungsi ya, bisa digunakan untuk menguras tangkinya, atau nozzle yang bisa untuk menguras tangki, atau nozzle yang bisa digunakan juga untuk posisi input, yang mana dia inputnya perlu menuju kepada titik tertentu di dalam tangki, biasanya ada bend nozzle gitu. Nah ini ada manway. Manway ini adalah tempat orang ya masuk gitu ya, entah itu biasanya manway itu digunakan untuk cleaning ya, cleaning equipmentnya gitu, makanya disebut manway ya, jadi atau manhole ya, ada manway ada manhole, bisa digunakan. Contoh misalkan kita ingin membuat manway lah ya, misalkan di dalam equipment ya, contoh kita buat manway misalkan, kemudian size-nya katakanlah misalkan di sini 20 in ya. Nah kemudian unitnya dalam bentuk in misalkan di sini ya, dalam bentuk in. Kemudian di sini ada dua jenis manway, oval. Kalau kita oval, caranya adalah klik 2 kali salah satu di sini ya. Kalau kita pilih ini berarti kita klik 2 kali. Nah, kalau klik 2 kali berarti di sini sudah otomatis dia terpasang ya. Kita lihat di sini sudah terpasang tuh ya manway-nya ya. Jadi di sini 20 in, di sini manway ya. Manway itu artinya untuk biasanya untuk cleaning, untuk orang masuk biasanya ke dalam ini jalur orang ya. Nah kemudian kita ingin robah lokasi ya, posisi. Nah posisi nozzle ya. Nah kalian lihat di sini ada posisi, ada H ya, ketinggian. Ketinggian ini untuk setting nozzle. Ini ketinggian yang dari mana ya? Ketinggian yang dari bawah ya, dari bukan dari pertemuan antara penutup dengan selnya, bukan, tapi dia dari dasar ya, dari dasar atau dari ujung ya, dari ujung penutup ya, dari sini gitu, ujung penutup sampai ke titik tengahnya ya, ke sini ya gitu. Jadi ketinggiannya ini yang disebut dengan ketinggian ya, hanya di situ gitu ya. Nah sekarang katakanlah ketinggiannya misalkan dari manway itu saya buat 1000 lah ya, misalkan saya buat 1000, 1 meter ya misalkan ya, 1 meter dari dasar ya, dia akan otomatis berubah tuh ya, naik ya 1000. Jadi dia otomatis akan naik ya. Dia 1 meter dari sini ya. Kemudian ada L. L itu apa? L itu adalah panjang nozzle-nya ya. Jadi kalau kita lihat panjang ininya nih. Ya, L itu adalah panjang ya, panjang ini. Panjang nozzle ininya ya. Panjang yang dia dari selnya, dari silinder selnya ke ini ya, yang nonjolnya berapa ya, misalnya gitu, sampai ke bagian ininya itu berapa. Nah itu L. Nah L nya misalkan saya buat di sini misalkan berapa ya, misalkan saya buat 450 ya misalkan ya, nah gitu ya. Nah L nya 450 mili ya. Itu saya ganti misalkan jadi berapa ya, jadi 310 aja misalkan, jadi 350 misalkan. Nah, dia otomatis akan memendek ya. Nah kemudian sudut ya, sudut posisi. Jadi kita ingin di bagian posisi nozzle-nya apakah ke sini ya, apakah ke sebelah sini gitu. Jadi kalau kita mengatur sudut, misalkan saya ganti, misalkan sudutnya adalah 30 derajat, jadi dia akan berputar ya ke sini arahnya ya. Jadi dia akan merubah posisinya 30 derajat ke sebelah sini ya, ke sebelah yang saya garis merah yang saya buat ini
gitu. Kalau kalian buat, katakanlah kita saya buat misalkan 30 misalkan contoh ya, maka dia otomatis mana 30 ya, dia akan bergeser tuh kan, akan bergeser ke sini ya. Kalau saya geser misalkan saya balikin lagi ke awal kan, dia akan balik lagi ke titik asal ya. Tapi kalau ingin buat, saya ingin di belakangnya ya, jadi ingin saya putar 360 derajat, jadi posisinya berarti dia ngebelakangin ya. Katakanlah misalkan berarti saya buat A nya 180 misalkan ya, 180. Nah, maka dia akan berpindah ya ke belakang ya, akan berpindah 180 gitu ya, akan berpindah atau ke bagian belakang ya gitu. Saya buat misalkan A nya 90 ya, saya buat misalkan A nya 90. Nah, maka di sini A nya akan sebelah sini ya, akan ke sebelah sini, dia akan bergeser ke sebelah sini. Kemudian saya close ya. Nah, artinya kita sudah memasang di situ nozzle ya gitu, nozzle ke sini. Nah, itu fiturnya ya. Itu kemudian saya tambahkan lagi misalkan di equipment ini sangat user friendly ya, istilahnya kita nggak perlu lagi repot-repot buat garis ya, buat gambarnya ya, tapi cuman memasukkan nilai angkanya saja sehingga drawingnya akan terbentuk sendiri gitu. Nah, kemudian kita add nozzle lagi. Nah, saya tambahkan nozzle. Nah, saya buat jenisnya adalah strike nozzle ya. Misalkan saya buat jenisnya strike nozzle misalkan ya. Kemudian di sini misalkan RF ya, si planknya, jenis planknya adalah RF ya. Kemudian saya buat diameternya berapa, 8 ya, misalkan 8 in ya. Saya buat kalian lihat sini ya, kalau saya zoom ini 8 in ya. Kemudian pressure class, di sini kalian lihat pressure class itu ini nanti kan akan dikoneksikan ke pipa ya. Jadi kelas ini jadi lebih kepada jenis material ya gitu kelasnya. Jadi makanya nanti kalau dikoneksikan ke pipa maka dia harus sama materialnya dengan pipa gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dikoneksikan ke pipa yang kelasnya 300, maka jenis pipanya harus memakai pipa kelas 300. Maka nozzle-nya juga harus sama ya gitu. Jadi nozzle-nya harus sama dengan jenis pipa ya. Jadi jenis material pipanya. Setelah saya buka misalkan kelasnya 300 misalkan ya. Kemudian change position. Nah, kalian lihat sama juga dengan seperti yang tadi ya. Ketinggiannya berapa mau kita buat, mau dibuat di ketinggian berapa si nozzle-nya ya. Saya buat misalkan ketinggiannya di atas ini saya buat 1600 misalkan ketinggiannya. 1600 misalkan. Otomatis dia nanti akan naik ke atas ya, akan naik ya, berubah posisinya jadi 1600 ya. Kemudian L-nya ya, panjangnya berapa. Kalau saya buat panjangnya misalkan 450 misalkan. Kemudian posisinya ya, posisi posisi yang sifatnya radial ya, sama kayak tadi, posisi yang sifatnya radial terhadap muter ya, mau kemana arahnya ya, apakah mau diarahkan ke sini, apakah mau diarahkan ke sana, apakah ke sini, apakah ke belakang, ke sana diarahkannya, atau mau diarahkan miring ya gitu. Kalau misalkan kita arahkan, misalkan saya arahkan di sini misalkan 30 derajat misalkan ya, 30 derajat, maka dia akan muter ke sini jadi 30 derajat ya. Jadi dia akan berputar ya 30 derajat. Jadi kalian lihat nozzle-nya berputar 30 derajat ke arah sini ya gitu. Atau kalau kalian ingin mengedit, kalau saya ingin diedit lah gitu ya, caranya adalah tadi tekan kontrol, kemudian saya skip dulu ya, tekan kontrol kemudian klik nozzle-nya. Nah, akan muncul tanda pensil gini kan, kalian klik 2 kali aja pensilnya ya, klik pensilnya 2 kali, nanti akan muncul lagi kan perubahannya.
Saya ganti, misalkan saya balikin lagi misalkan ke 0 ya. Saya ingin putar posisinya misalkan A-nya ke negatif 30, artinya negatif 30 berputarnya ke arah sebelah sana ya. Jadi berputarnya ke arah sebelah sana gitu, ke arah sebelah sana berputarnya. Nanti kalau saya buat di sini negatif 30 ya. Negatif misalkan 30, atau nanti dia akan robot 330 ya. Nah, nanti akan berputar ke arah ke sebelah sana ya. Jadi si nozzle-nya ya tadi belum berubah ya. Saya buat di sini minus ya. Minus 30 ya. Nah, saya close ya. Nah, jadi akan berada ke sebelah sini ya. Minus 30 gitu. Kalau saya ingin menambahkan platform ya. Gitu. Jadi di equipment juga kita bisa menambahkan strukturnya, penyangga ya. Nanti yang penyangga misalkan di sini kita ingin menambahkan kaki ya. Misalkan saya modified ya. Nah, di dalam silinder yang mana? Misalkan di silinder yang paling yang bawah ya. Silinder yang bawah saya ingin menambahkan add trim ya. Add trim itu di sini kita akan menambahkan platform ya. Skirt itu artinya kaki ya. Jadi kita bisa menambahkan skirt itu sistem struktur untuk menyangganya, bentuknya skirt itu kayak dia melingkar gitu ya, kayak melingkar gitu. Atau saya remove, saya ganti misalkan bukan dengan skirt tapi dengan dengan leg ya. Nah, sehingga dia bentuknya kayak kaki ya, gitu, kayak kaki begini bentuk penyangganya. Jadi bentuk kaki, ada bentuk penyangganya kaki ya. Bentuk penyangganya kaki ya. Kemudian ada juga bentuk penyangganya misalkan selain kaki ya, ada penyangganya seperti ini ya, di bawahnya ininya. Jadi penyangganya ada ada loop ya. Kemudian saya tambahkan misalkan di sini taruhlah kita nah, kalau platform itu kita ingin menambahkan tangga gitu loh. Kayak tangga di sini kita bisa menambahkan platform ya. Saya tambahkan dengan platform ya. Nah, kita lihat kalau kita tambahkan platform ya, saya tambahkan dulu aja ya, nanti dimensinya nanti saya tambahkan, saya apply dulu ya. Apply kemudian oke. Ntar agak lama dikit. Nah, ini kita sekalian lihat ya. Saya zoom. Tuh, dia ada tangga ya. Kita lihat di sini ada platformnya ya. Cuma nanti tinggal kita edit saja ini posisinya ya. Dia ada platform ya. Nah, platformnya kan kalau di sini kalau kita edit di sini dia mengenai manhole ya. Mengenai manhole. Jadi tinggal kita tambahkan saja ke atasnya gitu, tinggal kita edit ya. Tinggal kita edit platformnya ya. Tinggal kita edit posisinya mau di mana ya si platformnya ya. Nah, ini artinya kita menambahkan platform itu, kayak platform itu ya aksesoris ya, kayak tangganya gitu kan, kayak di ininya ya, untuk misalkan untuk naik ke atas equipment ya. Kemudian di sini saya edit modified equipment ya. Nah, platform di sini ada kalian lihat A1 ya. A1 itu artinya adalah seberapa luas gitu ya si platform itu, apakah dia platform ini akan mengelilingi istilahnya akan mengelilingi seluruh tangkinya atau hanya sebagian saja gitu, mau berapa gitu, mau seberapa derajat ya si kelilingnya. Jadi kalau misalkan saya buat misalkan platformnya misalkan A-nya, kita lihat ya A-nya ya, saya perkenalkan A-nya dulu misalkan ya. Saya buat misalkan 180 derajat ya. Berarti dia si platform di atas ini, platform itu artinya adalah kayak lantai ya, lantai di yang lantai di sebagian lantai di atasnya ya, bukan lantai sih untuk berdiri ya gitu ya, untuk penyangga di atasnya saya katakan 180 misalkan ya. Maka dia akan, kalian lihat
eh, dia akan 180 ya ininya ya. Nah, tunggu sebentar link loading. Nah, dia jadi 180 ya. Dia jadi sekelilingnya ya. Jadi setengah ya. Jadi setengah apa namanya? Jadi setengah ini ya, setengah apa? Jadi setengah setengah ini ya, setengah vessel ya si platformnya gitu. Setengah apa, setengah diameternya ya. Kemudian saya modified lagi, saya pakai sini platform ya. Oh ini A nya ya, oh ini sorry, ini tadi saya menambahkan OA nya ya. OA nya itu menggeser ya, sorry tadi saya A, ada A1 tadi, yang tadi tuh bukan A, bukan A1 ya. A itu adalah menggeser posisi tangga ya gitu. Jadi menggeser posisi tangga apa, lebih ke sana gitu ya, lebih agak ke sana dikit gitu. Jadi dia untuk menggeser ya, menggeser pergerakan dari situ ya. Nah A1 ya, kalau kita A1 saya buat 180 si A1 nya ya. Saya buat 45 aja dulu ya. Sementara 45 dulu saya ini. Saya buat 180 misalkan ya. Si apa si A1 nya, maka dia akan mengelilingi ya. Kita lihat. Tunggu. Dia akan mengelilingi ini ya. Jadi akan lebih panjang ya. Jadi akan lebih apa? Lebih panjang kelilingnya ya. Tunggu sebentar ini. Agak lama proses responnya nih. Nah, kalian lihat tuh ininya akan menjadi lebih banyak ya. Jadi 180 ya gitu. Kalau misalkan saya buat 180 ya, misalkan si A1-nya ya. Jadi akhirnya lebih setengahnya ya. Jadi dia mengelilingi setengahnya ya, tempat penyangga nanti akan orang yang akan ada di sini gitu. Nah, kemudian saya robah posisinya sekarang ya, karena dia mengenai apa, mengenai itu ya, apa, manhole ya. Saya naikkan ke atas ya. Ini posisinya 1200 ya. Kita cek dulu ketinggian silindernya berapa ya. Nah, ketinggian silindernya 5000 ya. Nah, berarti saya naikkan lah ya ke, misalkan katakanlah ke 4000 lah ya, misalkan saya naikkan ke 4000, maka dia akan jadi 4000 ya, ke 4000. Kemudian saya oke, maka dia akan naik ya 4000 ya H-nya. Tunggu sebentar, ini agak lama. Ini saya hari ini mungkin saya perkenalan dulu ya. Perkenalan fitur-fiturnya dulu ya, biar nanti kalian familiar. Nah, ini kalian naik ya, artinya kan jadi naik tuh ya si apa, si platformnya ya gitu. Tadinya di bawah ya, berpindah sekarang ya, berada di ketinggian 4000 atau 4 meter ya. Nah, tinggal nanti kita atur tinggi tangganya ya. Nah, sementara tinggi tangganya kan masih belum nyampe ya, belum nyampe gitu ya, belum nyampe. Tinggal kita atur saja tinggi tangganya. Nah, misalkan kita tahu lagi platform, kemudian mana ya, tingginya ladder ya, di sini ladder ya. Ladder itu ternyata tangganya. Kita lihat tinggi tangganya ya, ini tinggi tangga ya. H1 itu tinggi tangganya. Tinggi tangganya misalkan saya buat berapa ya, saya buat 3500 misalkan ya. Kemudian antara with cage kayak itu artinya apakah akan ada apa namanya, cage itu artinya kerangkeng gitu. Jadi misalkan kalau tangga itu bisa aja kalau dalam equipment itu dia ada kerangkengnya. Jadi ada di sini ada apa, apa sih namanya, penyangga ya gitu. Jadi bentuk lingkaran melingkar gini, apakah tidak ada gitu. Jadi mau pakai kurungan apa enggak gitu. Jadi mau pakai kurungan apa enggak, kayak gitu kan kurungan ya. Dia mau pakai kurungan apa enggak gitu. Jadi kita membuat dimensi kurungannya gitu ya.
gitu. Jadi kalau cage itu kurungan ya. Jadi kan kalau kalian lihat, saya zoom ya, saya zoom si equipment ini. Nanti saya share videonya, bisa nanti kalian latihan. Saya hanya menekan fitur-fiturnya dulu ya, supaya bisa dipahami di sini di dalam equipmentnya. Nah ini kurungan ya. Nah kalian lihat ya, saya klik, nah ini ada kurungannya ya. Nah ini cage-nya ya, ini cage artinya kurungan ya. Jadi sebelum dia naik ke ke platform itu ada kurungannya ya. Dia ada kurungannya. Ini namanya cage ya, yang ini adalah cage, kurungan ya. Kurungannya. Jadi itu ada kurungannya ya. Ada kurungan. Itu artinya cage ya, kurungan ya. Kita atur dimensi itunya ya. Nah ini dimensi ini kalau misalkan nanti tinggal diatur ya. Nanti kalau misalkan ada datanya, tinggal kita masukkan saja data-datanya ya. Kalau ada data-datanya, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita dari membuat equipment nanti dari data ya, dari data hasil yang sudah dirancang ya, gitu. Sudah dirancang kemudian digambar ya, gitu. Yang sudah kita lihat modified equipment lagi, kemudian kita platform, kita kita tangganya saya naikin lagi ketinggiannya ya, akan jadi 4000 lah ya, akan jadi 4500 ya, 4500. Setelah kita jadi 4500 ya. Kemudian di situ ada A1, ada A2 ya. A1, A2 itu artinya adalah apa? Kita lihat A2 ya. A2 itu sudut untuk menyangga ini ya, untuk menyangga platformnya ya. Jadi sudut untuk menyangga ini ya. Jadi struktur besi yang digunakan untuk menyangga ya. Jadi menyangga ya, batangan besi yang digunakan untuk menyangga. Sudutnya seberapa kemiringannya ya. Sini A2-nya 45 ya, sini 45 gitu ya. Di sini A2 ya, situ ada A2 ya. Kemudian yang penting kalian tahu dulu dimensinya ya. Kemudian di sini ada W ya. W itu artinya adalah lebar ya, lebar platformnya. Wide ya. Jadi W itu adalah di sini lebar platformnya mau berapa. Kalau ini berapa? Semeter ya. Jadi lebar platformnya ke sini itu semeter ya. Semeter. Kemudian G itu jarak ya, jarak dari selnya atau jarak dari tangki ke platform ya. Jadi ini G ini jarak dari tangki ke platformnya mau berapa ya. Nah di sini 50 mm ya. Situ 50 mm. Berarti sekitar 5 cm ya. Jadi jaraknya 5 cm. Sekitar 5 cm ya. Gitu. Kemudian sini ada railing setup. Jadi pengaturan handrail ya, jadi istilahnya pembatas ya gitu, pembatas railing handrailnya diatur dimensinya berapa gitu. Jadi kalau kita ada drawing, misalkan drawing untuk railing handling railingnya berapa gitu, tinggal kita masukkan aja, input aja data-datanya ke sini gitu, tinggal input saja data-datanya ke sini, otomatis dia nanti akan ngatur sendiri gitu. Nah makanya di situ kelebihannya. Jadi kita tidak perlu drawing, tinggal masukin saja dimensi-dimensinya gitu. Kemudian bentuk platformnya ada sirkular, ada persegi ya. Jadi dia melingkar ya, ada rektangular ya. Kalau rektangular dia begini ya, gitu. Ada bentuknya rektangular ya, dia bentuknya persegi gitu ya. Ada yang sirkular ya. Saya buat sirkular aja bentuknya. Misalkan begitu ya. Ini kita sampai jam berapa nih? Sampai 8:30 ya. Iya Pak. Nah itu untuk platform ya, gitu. Saya sudah mengenakan untuk platform ya. Nah kemudian yang
Berikutnya kita lihat ke penyangga ya, ke penyangga kakinya ya. Kita lihat ke penyangga kaki. Kita lihat ke penyangga kakinya, modified equipment. Nah, di sini silinder kedua, keempat ya. Add saya leg aja ya, saya leg. Nah, ini kaki ya. Kita lihat di sini tingginya mau berapa ya. Jadi kita buat tinggi hanya ini, tingginya, tinggi kakinya berapa, H itu tinggi kaki ya. Kemudian nanti E ya, E itu adalah tinggi lasan ya. Jadi kan si kaki itu nanti kan dielas ke si bagian si bagian selnya ya. Mau dibuat seberapa tingginya ya si E-nya ya, gitu. Tinggi. Jadi tinggi yang mana tingginya tinggi sebelum dia mengalami kemiringan menyangga bagian penutupnya ya. Kemudian di situ ada, nanti kita lihat ya, ada jumlah kakinya ada berapa? 4, biasanya standar kita buat 4 ya. Jadi jumlah kakinya ada berapa kaki? Ada 4 misalkan ya. Kemudian tingginya berapa ya? Taruhlah semeter ya misalkan ya. Kemudian R ya. R ini kan 4, tadi kan ada 4 ya, penyangganya kan ada 4 ya. Kemudian di sini ada R ya. R itu maksudnya adalah jadi kalau misalkan kan ini ada 4 ya. Kan ada 4 nih. Di sini kan pusat jari-jari di si pesel kan. Jadi ini istilahnya supaya nanti ini seimbang gitu ya. Maka bagusnya kan dia kan kayak membentuk pola persegi panjang gitu ya. Jadi harusnya 4 ini kan dia membentuk pola persegi panjang. Jadi tengah ke sini sampai ke sini kan kayak R-nya ya. Gitu, kayak R-nya, jari-jari ya. Gitu. Ini semacam R-nya. Jadi kalau dibuat lingkaran dari sini, nah, maka di situ R-nya mau berapa ya? Gitu. Mau dibuat berapa? Jadi semakin besar R, berarti ini kan semakin panjang ya. Jadi semakin keluar. Tapi kalau R-nya semakin kecil, semakin ke dalam. Kemudian A ya, sudut ya. Sudutnya mau diarahkan kemana gitu ya? Istilahnya mau diputar ya. Apakah mau diputar ke arah sini, mau diputar ke arah sana gitu. Kemudian di situ ada T ya. T itu tebal di kakinya ya. T itu tebal di kakinya, tebal di platformnya ya. Ketebalan di situnya berapa. Kemudian di situ ada W ya. W itu adalah lebar kakinya berapa. Di sini 300 misalkan, contoh kita ambil dulu. Kita lihat jadi ada kakinya kan. Nah, jadi ada kakinya seperti ini. Jadi si equipmentnya ada kakinya ya. Dia ada kakinya di sini. Kalau misalkan kita tambahkan, misalkan kita modified lagi ya. Tadi kita nggak menambahkan E-nya ya. Kalau kita tambahkan E-nya lah, misalkan kita tambahkan E dari si leg-nya ya. E-nya kan dari 0 ya. Tambahkan misalkan E-nya berapa ya? 10 cm ya, misalkan 100. Oke ya, berarti dia nanti akan bertambah ya ke sini. Nah, ini contohnya ya, contoh-contoh yang memang fitur-fiturnya gitu. Nah, nanti kita kalau seperti ini, nanti kalau misalkan mau dikoneksikan ke pipa dari equipmentnya ya tinggal kita koneksikan aja dari sini kan, dari nozzle sini tinggal kita koneksikan. Cuma nanti kelasnya harus sama. Ini kan 600 nih kan, sedangkan nozzle yang kita buat di sini ini kelasnya 300 gitu ya, kelasnya 300. Dan secara diameter harus sama gitu ya. Tadi diameternya kita pakai berapa tadi ya diameternya? Harus sama ya secara diameter. Dia harus sama secara diameter dengan nozzle-nya gitu. Jadi harus sama secara diameter dengan nozzle-nya, ini dia harus sama. Nah,
Nah, di sini kan nozzle pakai berapa? 4 ya. Nah, kita coba. Iya. Di sini pakai 4 tadi. Saya ganti misalkan di sini nozzle-nya pakai 8 misalkan ya. Nah, tadi 8 RF ya. Nah, kita ganti dari 8 RF ya. Nah, otomatis ketika kita mau mengkoneksikan ini ya, tanda positif kan artinya mengkoneksikan ya. Kita harus ganti kelasnya jadi 300 ya. Nah, 300 CS 300. Kemudian ininya tadi 8 ya, 8 in. Nah, berarti setelah itu kita coba koneksikan ya. Nah, baru diklik tambah ya. Nah, ini kita menambahkan pipa ya. Tinggal kita buat ya. Nah, ini tinggal kita buat ya. Tinggal kita tambahkan ya. Tinggal kita tambahkan ininya. Tinggal kita tambahkan kan, jadilah pipa kan. Dia sudah terkoneksi itu kan ke sini ya. Sudah misalkan sudah terkoneksi gitu, ininya ke pipanya ya. Gitu. Cuman ini kalian lihat ya, ini si tangganya ini dia pas ini ya, pas nozzle yang ini ya, kita ganti, kita rubah, kita putar ya, kita ganti ya, kita ganti si A nya ya, kita putar karena dia pas ini ya, pas nozzle nya. Kok sih salah klik modified ya, kita klik ini, kemudian kita modified si platformnya. Saya ganti yang ini, yang A nya ya, bukan yang A1, yang A nya saya ganti misalkan jadi 90 misalkan. Dan dia berubah, nanti geser posisinya. Kita tunggu agak lama. Nah, ini pas nozzle lagi ya, kita ganti lagi berarti. Dia pas manhole ya, 90. Berarti kita ini geser lagi. Berarti 180 berarti. Kita buat 180 berarti kalau gitu. Saya platform ya. Kemudian A-nya ini saya balikin lagi ke 45. Berarti di sini saya ganti jadi 180 ya, 180 ya. 180 kita ganti 180 ya. Dia akan geser ya. Dia akan ke belakang. Ngebelakangin si nozzle pipa itu ya. Kita lihat. Dari sini ya. Jadi patokannya dari sini ya. Kita lihat. Nah, sekarang udah enggak ya. Dia sudah ke sini ya. Dia sudah berpindah ya ke sebelah sini. Ini sudah ngebelakangin ini ya. Sudah tidak berada pada nozzle yang ini. Nah, itu kalau secara fitur ya. Nah, sekarang kita mulai ke membaca drawingnya. Nah, nanti kalau mulai kita ini ada tangki softener ya. Ini tangki softener. Softener itu tangki yang digunakan untuk menghilangkan di utility ya, biasanya di proses pengolahan air itu ada tangki demineralisasi ya, demin ya. Tapi ini dia pakai softener. Softener itu dia cuma ada kation ya, tanpa adanya anion ya. Jadi yang dihilangkan cuman ion positifnya ya, ion negatifnya dia tidak dihilangkan ya. Makanya disebut softener ya. Jadi bukan, beda ya antara air demin dengan air softener itu beda. Kalau demin dia sudah dihilangkan dua-duanya gitu, ion positifnya juga dihilangkan, ion negatifnya juga dihilangkan. Tapi kalau softener kan dia cuma ion positifnya doang yang dihilangkan. Nah, ini tangki softener ya.
secara dimensi sederhana, tidak banyak terlalu ini ya, terlalu rumit ya. Ini bisa kita konstruksikan bentuknya ke dalam plan 3D ya. Seperti apa nanti uh, modeling tankinya ya. Ini supportnya jelas ya, pakai leg ya, pakai kaki ya, bukan pakai skirt. Jadi dia kaki, jenis supportingnya ya di kaki. Nanti kita lihat berapa jumlah kakinya secara drawing ya. Kita lihat yang di sini informasi yang menggambarkan kaki itu saya baca aja nih. Mana? Nah ini ya. Kaki itu nomor 10 ya. Kita lihat ke nomor 10. Nah, kaki jumlahnya 4 ya. Kalian lihat di sini di bagian sini ya, di bagian drawingnya ya. Jadi kalau keburu takutnya nggak keburu waktu ya. Nanti kita gambarkan ini ya, ininya ya sebagai latihan. Ini sederhana, tidak terlalu banyak aksesorisnya ya. Jadi kita lebih enak gitu mendrawingnya di AutoCAD Plan 3D. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Habis ini ada kuliah lagi ya? Nggak ada? Masih Pak, masih ada MK lagi. Ada ya? Jam berapa? Sebenarnya setengah 9. Oh, setengah 9 ya? Oke, masih ada setengah jam lagi. Nah itu ini ya, ini yang tadi ya, yang pengenalannya ya di sini. Sekarang coba kita lihat ke pembaca drawing ya di sini. Yang ini ya, ini tangki softener, dia bentuknya vertikal ya, vertikal vessel ya, secara vertikal. Nah, kita minimal kita tahu bagian utamanya dulu ya, bagian utama ya, bagian utama di sini. Ini kita lihat satuannya apa ya, coba kita lihat satuannya dalam bentuk apa ya. Oh ini kelihatan di sini ya, kayaknya agak pecah. Tapi di sini jelas tertulis bahwa all dimension mana? Di sini tertulis dengan jelas nomor 1, all dimension in inch. Jadi semua satuan dalam inci. Ya, jadi semua satuan dalam inci. Nah, coba kita drawing yang baru ya. Kita coba drawing yang baru. Create ya. Kita klik di sini, kita klik create. Nah ini yang tadi ya dihapus aja nih, karena ini tidak ada hubungannya dengan yang ini ya. Untuk sementara kan kita mau create yang baru ya, berarti saya hapus aja dulu semuanya ya. Saya hapus semuanya, saya delete dulu semuanya, saya delete. Oke. Nah kemudian kita lihat ke drawingnya ya, ke drawingnya. Di sini kita lihat jenis penutupnya ya, apa. Nah ini nomor 2 ya, jadi penutup jenisnya digambarkan di bagian nomor 2 ini ya, nomor 2 jenisnya pakai apa ya, kita lihat. Jenisnya headnya FND, flank and this head. Nah artinya apa? Artinya dia ada jenisnya tori spherical ya, tori spherical. Spherical itu dia flank yang bukan iya, flanknya lembaran tapi dia dilengkungkan ya untuk membuat penutup. Karena ini yang lebih murah ya, secara ekonomik itu lebih murah dibandingkan dengan membuat dalam bentuk elips ya. Nah, jenisnya adalah tori spherical ya. Kemudian SF-nya di sini 1,5 ya. Kalian di situ ada tulisan SF 1,5 ya, SF 1,5 inch. ICR ya, internal crown radius. Nah, berarti kita jenisnya 1:2 lah ya. Jadi dia 60% ya, 60% ya. 1:2 lah ya. Katakan begitu. Tapi di sini SF-nya adalah ini ya. 1,5 in, 1,5 in ya. SF-nya 1,5 in, di situ tertulis. Terus
diameternya 60 ya, 60 in sini. Diameternya 60 in. Diameternya 60 in, SF-nya 1,5 ya. SF-nya 1,5. Kemudian kita lihat tebalnya ya, kita lihat tebalnya berapa ya. Kita lihat tebalnya. Ada nggak informasi tebal? Tebal dari ini ya, tebal dari si penutupnya ya. Kita lihat tebalnya berapa. Kalau ini las-lasannya, ini ECR yang berapa ini? ECR yang 60, internal crown radiusnya, strike pranknya 60 knot 12 ya. Coba kita lihat knot 12. Ini ngikuti ketebal sel ya, thicknessnya ya. Thicknessnya 0,5 ya. Thicknessnya itu 0,5. Thicknessnya ya, THK ya. THK-nya 0 thicknessnya 0,75 ya. Thicknessnya 0,75 ya. Di sini ada tulisannya. Kalau selnya thicknessnya 0,5, kalau headnya thicknessnya 0,75 ya. 0,75 in ya. Thicknessnya 0,75 in ya, udah dapat. Jadi di sini sudah dapat thicknessnya 0,75, diameternya 60 in, SF-nya 1,5. Karena ini dalam bentuk in, sedangkan di drawing itu dalam bentuk milimeter, maka kita harus bagusnya nanti bekerjanya ya dengan konversi. Jadi kita di sini bagusnya dibuat Excel ya. Jadi kita buat di sini misalkan head ya. Tadi headnya diameternya itu adalah 60 ya, 60 in. Kemudian SF-nya itu tadi berapa ya? Ini diameter ya, ini diameter, ini SF. SF-nya adalah 1,5 ya. SF-nya 1,5 in. Tebalnya T-nya 0,75 ya, 0,75. Nah, ini in ya, mau kita rubah ke dalam bentuk mili ya. Kita coba lihat mau kita konversikan ya. Di sini adalah in to mm berapa ya? Saya nggak tahu in to mm itu berapa. 25 ya, 1 inch itu 25 mili ya. 25,4 ya. 1 in itu 25,4 mili. Berarti di sini sama dengan ya 25,4 ya. 25,4 dikali ini 60. Nah, ini berarti diameternya segini ya, milimeter. Berarti tinggal tarik saja di sini. Nah, berarti di sini kita sudah ada nih ya. Berarti sekarang kita tambahkan end shaft, kemudian tori spherical. Kemudian di sini kita masukkan diameternya 1524 ya. Berarti di sini 1524 ya. Kemudian SF-nya adalah 38,1 ya, 38,1 ya. Kemudian itunya 19,05 ya, tebalnya 19,05 gitu. Nantinya sudah ya. Sini sudah. Berarti sekarang tinggal add silinder ya, add silinder. Nah, kita sudah menambah sekarang silinder ya. Berarti di sini kita buat silinder ya. Sama diameternya ya, diameternya sama. 60 otomatis ya. Cuman tingginya ya, tingginya berapa? Kita lihat tingginya di sini dari gambar ini kelihatan ya, 120 in ya. Tingginya itu 120 in. Jadi tingginya 120 in. Nah, di sini ya, sel tingginya 120 in ya, long ya. Berarti H-nya ya, H-nya 120. Berarti tinggal kita copy saja yang ini ya. Berarti 3 berapa ini?
3048 ya, 3048. Jadi tingginya 3048 itu. 348 ya tingginya. Nah, 348 ya. Nah, kemudian yang berikutnya penutup bawah ya. Penutup bawah sama ya. Dia bentuknya sama ya, penutup bawah dengan atas. Jadi penutup bawah dengan atas tidak ada perbedaan ya. Dibuat sama ya. Jadi tulis vertikal ya, penutup L shape-nya lagi Bertanya Pak, ya. Nah, itu bawah kalau misalnya udah jadi bezelnya seperti itu, apa di situ nanti bisa kita melihat ukuran volumenya bisa nggak ya Pak? oh bisa bisa. Apa kita harus ngitung manual dulu? Ada bisa ada. Nanti kalau udah ke itu dia ada bisa otomatis nanti apa di sini nanti di properties ya. Di sini ada tuh. Nanti kalau udah ke ini ke isi, nanti di sini ada sampai ke beratnya ada. Beratnya itu Baik Pak. berapa gitu. Nanti dia sudah ada. Cuman untuk sementara apa kita masukkan dulu apa namanya datanya ya. Gitu. Nanti dia di properties itu nanti ada. Gitu. Nanti sudah ada di situ. Sudah bisa ke ini mana di aduh nggak ke ini ya belum baik lagi ini ke sini nggak apa-apa nanti sementara ya yang penting kita ke baru saya pengenalan dulu nanti mungkin minggu depan kita fokus ke dari drawing ini sederhana ya sederhana. Jadi di sini nggak apa ya kalau di AutoCAD yang normal kan kita harus buat garis dulu kan ya buat garis gitu kalau ini kan tinggal masukin saja apa namanya nilai-nilainya ya nilai-nilainya sehingga kita walaupun nanti awalnya awam ya cuma nanti kelemahannya yang mungkin baru pertama kali ya di standarnya ya standarisasi apa namanya standarisasi misalkan materialnya pemahaman standarnya gitu. Tapi kalau untuk mungkin konteks drawing saya pikir tidak banyak kesulitan ya dalam konteksnya cuma nanti positioning ya nozzle gitu posisinya arah apa gitu Pak gitu. Nah tadi nggak kesep jadi harus dari ulang lagi kapan nih dia nggak ini ya apa namanya nanti bisa ya gitu tapi kalau untuk analisis kekuatan nggak bisa ya dia untuk drawing doang paling nanti dia kalau mau analisis struktur kekuatan gitu ya jadi kalau misalkan dikenain angin dengan kecepatan segini kira-kira ini bakal kuat enggak itu pakai software lain ya apa sih saya nama softwarenya tuh banyak sekali sih software salah satunya adalah apa struktural analisis ya dari Bentley kalau nggak salah nama itunya softwarenya itu bisa untuk apa analisis struktur ya gitu. Kalau PP Elite itu dia analisis ke kekuatan itunya apa namanya kekuatan operasi jadi kalau misalkan si tangki ini dikasih suhu segini gitu dikasih apa pressure segini dia seperti apa nanti kekuatannya gitu atau juga nanti dia bisa mencari diameter yang optimum jadi diameter yang apa ketebalannya yang bagus yang seperti apa itu nanti ada kalkulasinya gitu tapi kita cuma input datanya aja kalau di AutoCAD dia cuma drawing dan nanti kalaupun nanti ke dimensi paling dimensi yang sifatnya sederhana ya gitu tidak lengkap gitu paling juga dia berat kemudian volume paling gitu doang yang dia tampilkan gitu. Tidak ke lebih jauh gitu nah kita coba nah ini ada yang tadi saya belum sempat ke shape ya nanti mungkin itulah kira-kira pengenalan dulu ya untuk hari ini ya dan nanti kita minggu hari apa ya kemarin kita nggak sempat ketemu mungkin minggu ini kita mudah-mudahan kalau ada waktu mungkin kita bisa minggu ini bisa 2 kali ya pertemuannya apa untuk menggambar nanti mungkin Aris atau ketua kelasnya nanti tinggal apa infokan aja nanti hari malam apa yang apa kosong ya. Oke, saya absen dulu ini.
kita coba absen. Aris hadir, Aris. Hadir Pak. Dia Ayu, Hadir. Firas Wali Akbar. Firas ada Firas? Nggak ada ya? Kemudian Gak ada, Pak. Hadi, ada Hadi. Hadir Pak. Hadir Pak. Indah Triwahyuni, Hadir Pak. Laila Paristuti, Hadir Pak. kemudian Muhammad Dion, Hadir Pak. Fajar Reza Fajar Rahman ya. Ada Reza? Nggak ada ya Reza ya. Rilo, ada Rilo? Rilo nggak ada ya. Rizky Tito Pratama. Nggak ada Pak. Rizky Tito. Hadir Pak. Siapa? Hadir. Siapa? Rilo apa Reza? Rizky. Oh, Rizky ya. Rohmadi, Ya Pak, hadir. Siti Fatima Az-Zahra, Hadir Pak. Susilawati, Hadir Pak. Wahyu Ibrahim. Hadir, Pak. Ya, oke, itu yang bisa disampaikan di malam hari ini. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.